Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Pagi, Ibu. semuanya. Pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Apa kabar Ibu. hari ini? Baik, Baik, sehat? Ibu. Baik, Bu. Sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Boleh untuk ketua kelas, silahkan Ananda Madesoni untuk memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Soni. Sebelum memulai kegiatan, saya mengabsenkan dulu siapa-siapa yang hadir hari ini atau yang tidak hadir hari ini. Untuk yang pertama, Nikadik Suratini, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Nyoman Maha Utami, apakah hadir? Iya, hadir, Bu. Hadir, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Lisa Adha. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Rini Anggraini. Hadir, Bu. Kemudian Made Soni Artawan. Hadir, Bu. Baik, saya rasa semuanya hadir ya hari ini. Masih semangat untuk kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Ya, Semangat semangat, ya. Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan hari ini, Ibu mau menanyakan dulu, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa sebelumnya? Boleh tunjuk tangan bagi yang mau menyampaikan. Ada yang masih ingat kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Baik, Bu. Ya, Mungkin saya mencoba, Sony. Bu. Ya, Kita bagaimana? belajar tentang zat aditif, Bu. Iya, zat aditif. Masih ingat apa itu pengertian dari zat aditif? Kalau seingat saya, zat aditif itu adalah zat-zat yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan, Bu. Supaya makanan itu lebih awet, lebih warnanya lebih bagus, dan tentu dari segi rasa lebih lezat, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ananda Madesoni. Baik sekali bahwa yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zat aditif. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Ya, saya menampilkan sebuah gambar. Silahkan dicermati gambarnya. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira ini masuk ke apa? Penggambarnya tentang apa misalnya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, Ya, Bu Guru. Asap, Ibu. silakan. Bu. Silakan Maha. Ya, ini ada yang ngerokok, jadi asapnya itu banyak, Bu. Iya, terima kasih. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Ada Silakan. orang yang Silakan, Rini. menghembuskan, ya, ada seseorang yang menghembuskan asap, Bu, yang banyak asapnya putih. Iya, yang lain ada? Ibu, Ya, silahkan Kak Dik. Ada orang yang lagi mengeluarkan asap dari mulutnya, Ibu. Iya, baik. Ada lagi? Ibu. Iya, Lisa, Ibu. silahkan. Asapnya itu, Bu, bergambarkan tengkorak, Bu. Oh iya, iya. Baik, jadi semuanya sudah bisa menyimpulkan apa yang ditampilkan pada gambar ya. Di situ ada orang yang merokok, kemudian asapnya banyak, bahkan ada gambar asapnya seperti tengkorak ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan gambar tersebut. Yang berhubungan dengan gambar tersebut, materinya adalah zat aditif dan psikotropika. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya tampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat adiktif
Kemudian yang kedua, melalui kegiatan percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan sederhana dan diskusi, peserta didik dapat menumbuhkan sikap kerjasama dalam kelompok. Nah, jadi dari kegiatan hari ini ada 3 yang ingin kita capai. Ya, kira-kira masih semangat untuk melanjutkan kegiatan hari ini? Semangat, Bu. Baik, Ya, Bu, semangat. sebelum kita mulai ke percobaannya, bisa dibaca dulu berita yang saya tampilkan di layar. Ada seorang yang bernama Sam Firdaus. Ya. Dari berita ini bisa dibacakan, kira-kira dari berita yang saya tampilkan, apa rumusan masalah dari berita tersebut, kemudian apa hipotesisnya. Bisa dituliskan dulu masing-masing sebelum nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan rumusan masalahnya dulu sebelum nanti semuanya akan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, sudah dilaksanakan ya. Selanjutnya masing-masing kalian silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya, membentuk kelompok. Saya bagi jadi 2 kelompok di sini. Untuk kelompok pertama untuk Sony, Rini dengan Kadek Suratini. Kemudian kelompok Baik, yang Bu. kedua Maha dengan Lisa Adha. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan Bu. bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, Bu. Sudah dengan kelompoknya Sudah. masing-masing ya. Sudah, Bu. Kemudian selanjutnya Ya, Bu. silahkan mengamati LKPD yang Ibu bagikan, yang sudah Ibu bagikan. Silahkan melihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada poinnya tempat menuliskan rumusan masalah yang tadi sudah kalian tuliskan masing-masing. Ya, kemudian didiskusikan lagi dengan anggota kelompoknya, kira-kira rumusan masalahnya yang paling tepat yang mana yang harus kita tuliskan ke dalam kolom rumusan masalah. Kemudian lanjut ke dalam hipotesis. Ya, setelah ada rumusan masalah, lanjut ke kolom hipotesis. Nah, hipotesisnya jawaban apa yang sebenarnya atau yang menurut kalian mewakili dari pertanyaan yang sudah dibuat. Ya, baik, silakan dikerjakan. Dituliskan dulu hipotesis sama perumusan masalah dengan hipotesisnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian menuliskan rumusan masalah dan hipotesisnya, selanjutnya silakan kalian melakukan percobaan sederhana. Ya, Ibu sudah mengonfirmasi bahwa sudah mengatakan bahwa pertemuan sebelumnya untuk membawa alat-alatnya. Apakah sudah dibawa? Ada yang saya suruh sudah bawa tisu, kemudian botol bening. Ada dibawa masing-masing kelompok? Ada, Bu. Ada ya, masing-masing kelompok. Sudah, Bu, sudah dibawa. Tisu, kemudian botol bening, kemudian untuk airnya, kemudian untuk rokok plastisin dengan korek api bisa diambil di depan ya sama saya, diambil ke depan rokok, korek api beserta dengan plastisinnya. Silakan perwakilan dari anggota kelompoknya silakan mengambil alat-alat untuk melengkapinya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kalau sudah semuanya, sudah ada alatnya semuanya? Sudah, Ibu. Sudah? Rokoknya Ya, harus berapa, Bu, rokoknya? Harus Rokoknya, berapa dia? rokoknya karena kita kalau melihat di LKPD percobaannya kan ada 3 kali. Jadi rokoknya sudah saya bagikan per kelompok ada 3 rokok. Oh iya, Ya. Sudah? sudah, Bu. Ya, selanjutnya silakan kalian melakukan percobaan sederhana mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan di LKPD. Ada yang ingin ditanyakan untuk langkah-langkahnya? Silakan. Sudah dipahami? Bisa diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD?
Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Nah, jadi Ibu. silahkan lakukan percobaannya. Kemudian nanti hasil dari pengamatannya bisa dituliskan di data pengamatan di dalam tabel yang sudah disediakan. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan percobaan ini. Silakan anak-anak bagi yang kalau ada kesusahan dan tidak mengerti bagi langkah-langkahnya bisa ditanyakan. Bu, rokoknya patah, Bu. Boleh minta lagi Ya, tidak? boleh. Silakan Rini ambil ke depan rokoknya. Nah, satu Bu minta satu ya Bu ya. Hati-hati ya, hati-hati dalam penggunaan rokoknya. Kemudian hati-hati dengan korek apinya, jaga peraturan. Kemudian jangan sampai nanti terbakar tangannya. Baik Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala dalam pengerjaan percobaannya? Tidak, Ibu. Baik, kelompok 2 Saya bagaimana? masih gini botolnya, Bu. Oh ya, Masih baik. susah masukin rokoknya, Bu. Oh ya, baik, saya bantu ya. Baik, ada yang sudah siap percobaannya? Sebentar, Bu, lagi sekali, Bu. Baik, silakan. Tunggu Kelompok sebentar, 1. Bu. Saya masih belum, Bu. Ya, maaf, Bu. Iya, silakan. Jangan lupa hasil pengamatannya itu diisi ke dalam tabel pengamatan yang sudah disediakan pada LKPD. Ya. Baik, anak-anak, ada yang kendala lagi mungkin dalam percobaan? Sudah tidak, Ibu. Ini lagi mengisi data hasil percobaannya, Ibu. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Untuk kelompok Ya, 2 Bu. bagaimana? Masih ngisi tabelnya, Bu. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, sudah siap semuanya mengisi data pengamatannya? Siap Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. ya. Sudah. Lanjut ke tahap selanjutnya ya. Kalian bisa melihat LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Setelah data pengamatan, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan. Pertanyaan itu diselesaikan berdasarkan dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Silahkan analisis hasil pengamatannya, diskusikan dengan kelompok kalian. Silahkan jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Silahkan dikerjakan semuanya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah Bu. Bisa ya? Bisa Bisa. dilaksanakan ya? Iya, baik. Bisa, Ibu. Silakan hasilnya itu boleh dari kalian melihatnya boleh dari hasil pengamatannya atau boleh juga misalnya pertanyaannya itu jawabannya itu bisa dilihat dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan atau dari buku paket yang ada pada kalian. Jadi bisa untuk menunjang jawaban dari pertanyaan yang ingin kalian jawab. Kira-kira ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut? Tidak, Ibu. Baik. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Apakah sudah siap? Sebentar Sudah siap? Bu. Masih belum selesai menulisnya. Ya, baik. Dilanjutkan bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Ya.
diskusikan dengan anggota kelompoknya agar hasilnya itu bisa maksimal, ya. Iya, Ibu. Ada yang sudah siap? Saya, Bu, mau coba. Iya, boleh. Silahkan. Jadi kalau sudah siap, silahkan presentasi hasil kerja kalian yang pada LKPD itu boleh mewakili dari kelompok. Untuk kelompok yang ingin maju, silahkan. Kemudian kelompok yang tidak maju, silahkan memberi tanggapan nantinya. Ya, silakan Rini. Ya, terima kasih, Bu. Nah, untuk berdasarkan hasil diskusi kalau kelompok kami di sini membuat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, mengapa rokok membahayakan tubuh kita? Karena di situ yang diamati adalah seorang pria yang sakit karena merokok. Kemudian yang Baik. kedua, ya bagaimana rokok bisa mengakibatkan kerusakan organ kita seperti kebocoran paru-paru. Kemudian yang Ya, ketiga, aditif apa yang terkandung di dalam rokok sehingga menyebabkan seseorang menjadi sakit. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan kelompok kami, yang pertama yaitu percobaan tentang tisu yang dikasih dengan asap rokok ya Bu ya. Iya, iya. Nah, di sini dengan adanya tisu untuk membuktikan bagaimana asap rokok itu, yang pertama percobaan pertama yang asalnya tisunya putih, Bu, ketika dikasih asap rokok tuh jadi berwarna kekuningan. Tetapi baru satu kali kuningnya nggak terlalu kuning, Bu. Ya, Nah, baik. untuk yang kedua, percobaan kedua itu ditambah lagi asap rokoknya, ternyata lebih kuning lagi, nambahin. Kemudian yang ketiga juga sama, lebih pekat lagi kuningnya di tisunya. Nah, Selanjutnya. untuk selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan, di sini bagaimana warna rokok sebelum dan sesudah merokok. Nah, sebelum merokok ini warna tisunya itu putih, rokoknya juga putih, belum terbakar. Kemudian sesudah merokok warna rokoknya juga kekuningan dan juga terbakar. Kemudian tisunya juga berwarna kekuningan, banyak yang menempel dari asap rokok itu di tisunya, sehingga tisunya menjadi kotor ketika terkena asap rokok. Kemudian yang selanjutnya, zat apa yang terkandung di dalam rokok tersebut sehingga tisu berubah warna. Nah, karena tadi kita baca-baca Bu di buku, jadi ternyata Iya. yang menyebabkan berubah warna itu di tisu itu adalah nikotin. Setelah didiskusikan dengan teman-teman itu. Kemudian selanjutnya apa dampak zat tersebut bagi kesehatan? Nah, ternyata nikotin itu bisa menyebabkan kanker tenggorokan bagi penderita atau bagi perokok seperti itu. Jadi orang yang merokok yang terkena asap rokok bisa menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bila botol dan kapas tersebut diumpamakan sebagai paru-paru, menurutmu apa yang terjadi dengan orang yang menghirup asap rokok dalam jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang lama? Nah, orang itu akan mengakibatkan paru-parunya mengendap kotoran sisa dari asap rokok. Nah, lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit, misalnya adalah bocornya paru-paru. Nah, kesimpulannya di sini yaitu yang pertama, zat adiktif itu adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi perokok karena itu akan menimbulkan seorang perokok itu akan terus ingin selalu merokok. Kemudian yang kedua, zat adiktif yang terkandung di dalam rokok itu adalah nikotin sehingga dibuktikan tadi dengan warna tisunya yang lebih kuning. Kemudian zat nikotin dalam rokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Ya, terkait permasalahan di atas, nah rokok ini kenapa bisa merusak paru-paru? Ternyata dia karena endapannya itu sehingga bisa menyebabkan paru-parunya bocor. Kemudian upaya pencegahannya bagaimana? Yaitu supaya kita menghindari untuk merokok dan juga menghindari orang yang sedang merokok. Seperti itu Bu yang sudah
kami diskusikan dengan teman-teman di kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rini atas presentasinya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rini yang sudah berani mempresentasikan. Kemudian hasil kerjanya juga sudah sangat bagus. Ya, bagi kelompok 1, ada yang kelompok selanjutnya, ada yang ingin ditanggapi untuk hasil presentasi dari Rini. Silakan yang mau menanggapi. Untuk kelompok Mungkin Maha, saya, Bu. boleh. Silakan, Sony. Baik, Bu. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rini tadi, menurut saya sudah bagus, sudah jelas caranya menyampaikan, dan dari soal-soal menurut saya sudah sesuai jawabannya dengan eh, materi yang sedang kita bahas, Ibu. Mungkin itu saja, Bu, ya, dari saya dan kelompok saya. Ya, terima kasih Sony, terima kasih atas tanggapannya. Saya juga sependapat bahwa yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Rini itu sudah sangat bagus ya. Jadi kita sudah menyelesaikan semua percobaannya, kemudian sudah mempresentasikan hasilnya ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari yang kita pelajari hari ini. Jadi kita belajar tentang zat adiktif ya. Zat adiktif itu adalah zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Misalnya seperti rokok, orang yang sudah kecanduan rokok, dia kan dari pertama coba-coba sampai akhirnya dia kecanduan. Tanpa rokok dia tidak bisa. Setiap selesai makan harus ngerokok. Kalau tidak merokok juga tidak bisa. Makanya disebut ketergantungan. Ya. Kemudian selanjutnya zat adiktif itu dia ada beberapa golongan. Ada berdasarkan efeknya, ada zat adiktif yang disebut dengan stimulan, depresan, sama halusinogen. Kemudian selanjutnya ada namanya psikotropika atau itu adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintesis, bukan narkotika ya. Kemudian ada 4 golongan psikotropika itu. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dengan golongan 4 ya. Kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, kemudian pengaruhnya terhadap diri sendiri ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya bisa menggunakan supaya tidak menggunakan zat adiktif dan psikotropika. Dalam keluarga kita harus saling menjaga tanggung jawab ya. Kemudian di masyarakat harus ada pengetahuan tentang zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian di sekolah juga seperti itu, dalam pemerintah juga mengeluarkan hukum dan memberikan sanksi ya. Nah, jadi itu sedikit penguatan dari saya, dari semua yang kalian kerjakan hari ini, kita belajar tentang zat adiktif ya. Nah, selanjutnya dari pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan tunjuk tangan. Mungkin Ada saya, yang Bu. bisa? Ya, silakan Made Sony. Dari hasil percobaan, jadi kita tahu bahwa saat yang ada dalam rokok itu salah satunya nikotin, Bu. Iya. Jadi nikotin itu masuk ke dalam zat adiktif ya. Nah, jadi salah satu zat adiktif itu adalah nikotin. Nah, kesimpulan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan selanjutnya? Saya, Ibu. Silakan Kadek. Zat adiktif itu adalah zat-zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Iya, Terus baik. zat nikotin yang disebutkan Sony itu Iya, menyebabkan kanker tenggorokan atau kanker paru-paru. iya, betul ya. Zat adiktif itu adalah zat yang bisa menimbulkan ketergantungan. Salah satu contohnya adalah seperti Sony sebutkan tadi, itu adalah nikotin. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi zat yang ada nikotinnya terlalu lama, maka lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada lagi? Siapa yang mengungkapkan pendapatnya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Rini. Kita harus menghindari yang namanya merokok, Bu, Iya. Supaya apa? supaya terhindar dari kecanduan dan juga penyakit Iya, paru-paru. baik. Ya. Silakan Lisa, ada yang ingin disampaikan? Bahaya dari penggunaan zat adiktif ini, Ibu, kita bisa berurusan dengan hukum.
di mana dapat merugikan masa depan kita. Iya, betul-betul ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa hari ini pembelajaran kita yang pertama adalah zat adiktif itu pengertiannya adalah sesuatu zat yang bisa menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah nikotin ya. Kemudian pengaruhnya untuk kesehatan itu yang pertama bisa menyebabkan penyakit. Kalau orang yang sering merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian seperti Lisa bilang tadi, kalau kita menyalahgunakan zat adiktif dalam kategori misalnya narkotika, bisa menyalahi aturan hukum, bisa dikenakan sanksi sampai bisa merugikan masa depan kita. Ya, baik hari ini yang kita pelajari untuk zat adiktifnya. Ya, silahkan kalian lengkapi LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Jika sudah lengkap, silahkan LKPD-nya dikumpulkan untuk saya nilai. Kemudian nanti akan saya kembalikan lagi. Ya, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing. Ada ya? Bisa dilihat ada sistem peredaran darah. Ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Baik. Ya, Bu, Silakan Ada, nanti Bu, ada. sistem peredaran darah itu dipelajari, dibaca-baca, sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian bisa menyampaikan 1-2 hal tentang sistem peredaran darah. Ya, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum saya akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, silahkan Ketua Kelas Madisoni memimpin doa untuk kawan-kawannya. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa karena pelajaran untuk hari ini sudah selesai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih Made Sony. Terima kasih semuanya anak-anak. Silakan beristirahat. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Baik.